Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Pemirsa, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di 10 yang terakhir dari bulan suci Ramadan. Kita telah memasuki Ashrul Awakhir. 10 awal yang pertama kita sudah lewati, bulan yang penuh rahmat. Dan yang kedua 10 yang terakhir, yaitu bulan yang penuh maghfirah. Dan 10 yang terakhir adalah idqum minan nar, merdeka dari api neraka. Pada 10 hari yang terakhir dari bulan suci Ramadan ini, ada satu malam yang istimewa yang dinamakan adalah malam Lailatul Qadar. Malam yang utamanya adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Kita kepingin sekali mendapatkan malam Lailatul Qadar, tentunya perlu persiapan, perlu mengetahui, perlu memahami apa itu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah, kata baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, bahwa malam yang akan diturunkan pada malam-malam ganjil 10 yang terakhir, bisa di tanggal 21, 23, 25, 27 ataupun 29. Ini merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan di mana terjadinya malam Lailatul Qadar. Utamanya apa? Agar supaya kita selalu terjaga untuk selalu beribadah kepada Allah pada tiap-tiap malam-malam tersebut. Malam Lailatul Qadar adalah malam 10 terakhir pada malam-malam ganjil bulan suci Ramadan yang terakhir. Keutamaannya adalah apa yang kita harus kerjakan pada malam itu. Yang pertama adalah perbanyak kita sholat malam, seperti tarawih, witir, tahajud. Tentunya kita mungkin mendapatkan kepingin sekali Lailatul Qadar, yaitu kita perbanyak dengan sholat-sholat sunnah malam Lailatul Qadar. Di malam-malam itu sholat tahajud misalnya, kita bisa sampai mencapai 12 rakaat, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Insya Allah mudah-mudahan dengan perbanyak sholat tahajud, qiyamul lail, kita akan mendapat malam Lailatul Qadar. Kemudian apa lagi yang kita kerjakan pada malam Lailatul Qadar? Yang kedua adalah kita beriktikaf. Iktikaf itu berarti kita berdiam, ya, berdoa, berdiam diri di satu tempat. Iktikaf. Iktikaf itu diutamakan adalah di masjid. Hukum dari iktikaf ini adalah sunnah. Artinya apa? Jika kita misalnya perempuan, banyak sekali halangannya, kepingin sekali mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka dia tidak wajibkan untuk datang ke masjid, tapi cukup di rumah dengan menjaga ibadahnya agar supaya tetap, ya, mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian apalagi yang kita isi dalam malam Lailatul Qadar, yaitu perbanyak kita yang ketiga adalah berzikir kita kepada Allah. Ala dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berbanyak berzikir kepada Allah, niscaya akan mendapatkan ketenangan, ketentraman jiwa hati kita. Zikir dengan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa banyak saja
ya, tanpa ada batas. Semampu kita, ya, sekuat tenaga kita untuk berzikir, itulah kita panjatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita lakukan pada malam Lailatul Qadar. Kemudian apa lagi? Yang keempat adalah kita tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami arti Al-Quran, dan insya Allah mengamalkan isi dari Al-Quran. Kita kepingin baca terus, lanjutkan khataman kita pada malam Lailatul Qadar. Ini adalah kegiatan yang bisa kita isi dalam malam Lailatul Qadar. Kemudian apalagi kita berdoa, perbanyaklah kita berdoa. Baginda Rasulullah SAW seperti apa yang diceritakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Rasulullah baginda selalu, ya, berdoa pada malam Lailatul Qadar. Ditanya, ya Rasulullah, doa apa yang dipanjatkan pada malam Lailatul Qadar? Itu yang ditanya oleh Aisyah kepada baginda, suaminya Rasulullah SAW. Apa yang dijawab oleh baginda Rasul? Apa yang dijawab oleh baginda Rasul? Doa apa pada saat malam Lailatul Qadar? Baginda Rasulullah memanjatkan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itulah doa yang dipanjatkan pada malam Lailatul Qadar. Ditambah lagi dengan doa-doa kita, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat malam Lailatul Qadar itu, Al-Qur'an Karim surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikah. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu Allah turunkan para malaikat untuk mengaminkan doa-doa kita. Doa-doa kita yang kita panjatkan pada malam Lailatul Qadar itulah akan ijabah karena diaminkan oleh malaikat, ya, pada saat malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan insya Allah nantinya kita pada malam Lailatul Qadar tidak lupa untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, permohonan kita, keinginan kita, hasrat kita, hajat kita. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokahnya malam Lailatul Qadar insyaallah taala. Pemirsa, kemudian dari tadi awal pertama, kemudian sampai yang terakhir yang kelima, apa saja yang kita lakukan dalam pada malam Lailatul Qadar. Sekarang kita lanjutkan keutamaan apa saja yang ada dalam malam Lailatul Qadar. Yang pertama adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Ini dalam surat Al-Qadar Allah berfirman, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu berapa? 83 tahun. Masya Allah, lama sekali. Umur kita belum tentu mencapai hal ini. Tapi kalau kita dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar, keutamaannya kita akan dapati. Insya Allah kita barokah umur kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, malam Lailatul Qadar ini mempunyai keutamaan, yaitu di mana malam penuh pengampunan dosa. Jika kita menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan beristighfar, sayyidul istighfar, kita panjatkan, insya Allah Allah akan ampuni segala dosa-dosa kita. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itulah yang kita panjatkan, sayyidul istighfar. Karena malam Lailatul Qadar itu adalah keutamaan malam pengampunan dosa. Mudah-mudahan dosa kita diampuni, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokahnya malam Lailatul Qadar. Kemudian apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda bahwa malam yang penuh pengampunan ini kita selalu panjatkan dengan istighfar. Ya, perbanyak istighfar. Ya, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim wa atubu ilaih. Oleh berapa ribu kali semampu kita, ya, insya Allah Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, yaitu malam dengan penuh barokah. Keutamaan dari malam Lailatul Qadar ini seperti yang disampaikan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, inna anzalna fi lailatin mubarak.
Inna anzalna fi lailatul mubarakah. Ini adalah malam diturunkan, yaitu malam yang penuh barokah. Ini firman Allah yang menyatakan demikian. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya malam Lailatul Qadar. Karena keutamaan salah satunya adalah malam yang penuh barokah. Kalau yang barokah itu adalah segala sesuatu yang paling tinggi dari atas segalanya. Ma ba'dal barokah syai'. Tidak ada yang bisa melampaui tingginya daripada barokah ini. Ya, seperti apa yang kita miliki, umur kita barokah misalnya. Jadi umur kita panjang tapi manfaat buat orang lain. Kita mempunyai harta yang banyak tetapi barokah, bermanfaat buat orang lain. Kita punya ilmu yang banyak, kita bagi, kita ajarkan kepada orang, itu adalah barokah. Itu adalah tanda-tanda barokah. Ya, jadi kalau malam Lailatul Qadar kita harapkan malam yang penuh keberkahan. Kemudian yang keempat, keutamaan malam Lailatul Qadar itu malam pencatatan takdir tahunan, seperti firman Allah dalam surat At-Dukhan ayat 4 yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencatat ya di Lauhil Mahfuz tentang mengenai masalah kehidupan kita, ya, mengenai umur kita, mengenai rizki kita. Mudah-mudahan dengan pencatatan yang baik insyaallah taala. Inilah ada 4 keutamaan dari malam Lailatul Qadar yang mudah-mudahan insyaallah kita akan mendapatkan nanti pada malam-malam ganjil di 10 yang terakhir pada bulan suci Ramadan. Kemudian masyarakat muslimin, pemirsa sekalian, cara bagaimana kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Caranya apa? Yang pertama adalah mempersiapkan diri kita. Maksudnya di sini adalah menyadari, memahami keutamaan malam Lailatul Qadar sehingga kita lebih siap lagi untuk persiapan menangkap malam Lailatul Qadar. Diri kita bersih, ya, suci dari hadas, dengan berwudu, datang beriktikaf, siapin dengan bacaan-bacaan doa-doa. Ini yang dimaksud mempersiapkan diri. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas puasa kita. Puasa kita meningkat, puasa lahir dan puasa batin, ya, cara untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga, meningkatkan ibadah di luar puasa, ya, untuk mendapatkan Lailatul Qadar dengan meningkatkan ibadah di luar puasa seperti memperbanyak sedekah, membaca Al-Quran, ya, sholat malam. Itulah yang ditingkatkan ibadah-ibadah di luar dari puasa. Ini cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan insyaallah kita mempersiapkan diri kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena sebentar lagi kita akan merayakan Idul Fitri. Malam Lailatul Qadar kita ada malam 25, malam 27 dan malam 29 kita akan dapati nanti insyaallah taala dengan biiznillah, izinnya Allah Subhanahu wa taala. Hukum pemirsa dalam melaksanakan itikaf adalah sunnah, ya, dan bukan syarat mendapatkan Lailatul Qadar ini harus kita di masjid, tetapi bisa juga kita di rumah. Yang penting kita terjaga untuk beribadah selama malam Lailatul Qadar. Intinya diusahakan kita bisa iktikaf di masjid, ya. Cirinya apa? Kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam yang seperti apa? Malam yang cerah, tenang, tentram, damai, seolah-olah ada cahaya yang menyinari bumi. Inilah tanda ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan insyaallah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar apa yang diinginkan, dan insyaallah kita mendapat biiznillah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan malam Lailatul Qadar yang malam itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Insyaallah, mudah-mudahan insyaallah kita mendapatkan barokahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.